lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Perhatikan. Dan ketika Allah memilih bulan khusus untuk diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya bulan Ramadan menjadi paling mulianya bulan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih malam khusus untuk diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi paling mulianya malam sepanjang malam. Setiap malam selama setahun tidak ada malam yang lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Saking istimewanya malam Lailatul Qadar ini, sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipastikan bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan. Jadi seandainya ada orang beribadah selama 1000 bulan, itu sama dengan 84 tahun 3 bulan. Ini disebutkan Ibnu Katsir ketika dia menghitung-hitung tentang 1000 bulan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ini saya pikir-pikir, ini kayaknya usia rata-rata manusia akhir zaman itu, kata Nabi, akmaru ummati sittin, mabeda sittin, umur umatku hanya antara 60 tahun. Artinya kalau dapat lebih dia bonus. Dan nampaknya rata-rata paling panjangnya usia untuk manusia akhir zaman itu 80 tahunan sekitar itu. Itu rata-rata paling panjangnya usia itu. Nah, jadi subhanallah, kalau ada seseorang misalnya dia beribadah sejak lahir, langsung beribadah selama usia 83 tahun, gak berhenti-berhenti siang malam, gak usah tidur, gak usah cari makan, gak ada yang kebuang sama sekali. Dan ini mustahil. Masa baru lahir langsung ibadah? Kita kan baru lahir masih belum bisa ibadah. Kita masih belum punya dosa ketika itu. Tapi katakanlah ini 83 tahun 4 bulan dia beribadah terus-menerus, Masya Allah, gak pernah berhenti. Gak usah cari nafkah, semuanya disediakan. Misalnya ada orang seperti itu, ditimbang amalnya yang dia kerjakan seumur hidupnya 83 tahun 4 bulan dengan amal ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Khairun min alfi syahr. Masih lebih baik, masih lebih dahsyat ibadah yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Ini semua dari mana? Barakatul Quran, berkahnya Al-Quran. Karena itu sahabat rahimakumullah, sebetulnya kalau kita pernah membaca umat terdahulu, mengapa mereka berhasil memimpin seperempat dunia, ya bayangkan coba, mereka itu berjalan kaki. Mereka bukan generasi yang semua terpenuhi fasilitasnya, bukan. Mereka itu generasi yang hanya punya kemauan yang kuat. Contoh misalnya, untuk mengecek hadis saja mereka jalan kaki. Jabir bin Abdullah suatu hari pernah mendengar hadis dari seorang sahabatnya. Dia bertanya tentang hadis itu, tentang yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Itu hadis tentang itu, tentang padang mahsyar, bahwa nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa sandal, tanpa disunat, aurat, tanpa pakaian sama sekali. Nah, dia tanya, dari mana kau dapat hadis ini? Dari Unais. Dari Unais? Iya. Jadi kamu belum mendengar Rasulullah langsung? Enggak. Saya dari Unais dapatnya. Di mana Unais sekarang? Di Mesir, kata dia. Langsung masuk Jabir bin Abdullah, dia langsung mengambil bekalnya, berangkat ke Mesir. Perjalanan 3 bulan. Perhatikan, hanya mencari seorang Unais. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada sosial media untuk ngecek di mana kamu, belum ada GPS, nggak ada sama sekali. Dia mencari seluas Mesir seorang sahabat namanya Unais. Begitu ketemu, ya Unais, ya. Hal sami'ta hadzal hadits min Rasulillah? Benarkah kau dengar hadis dari Rasulullah? Naam, kata benar. Langsung dia pulang. Hanya itu saja ngeceknya. Perhatikan kesungguhan para sahabat untuk mencari ilmu, dahsyatnya keberkahan mereka dalam mencari ilmu.
Mereka luar biasa tak terhingga. Sekarang aja untuk pakai WhatsApp tanya tentang hadis nggak ada. Jadi kesungguhannya sudah benar-benar lebih kepada yang dicari keuntungan dunia, terus yang mendatangkan uang, terus bukan mendatangkan pahala. Beda keberkahan sudah. Keberkahannya sudah persepsinya berbeda. Bicara sukses, si fulan sukses karena paling kaya. Ini seorang muslim. Bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang kafir silahkan, memang dia materialisme. Tapi kalau orang muslim, masa sukses ukurannya harta? Tidak. Nah, yang begini-begini ini belum tercover secara utuh, ya, secara komprehensif bagaimana pandangan seorang muslim terhadap hidupnya gitu. Nah, akhirnya apa? Ini berimplikasi kepada perilaku terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi sampingan dalam hidupnya, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai kehidupannya, bukan sebagai manhajul hayat, bukan. Maka dia tidak akan dapat ya yang namanya kesuksesan itu. Jadi semua orang ingin sukses, semua orang sukses, dan tidak ada jalan sukses kecuali bersama Quran. Nah, inilah saudaraku rahimakumullah gambaran umum bagaimana kita seharusnya mengagungkan Al-Quran, bagaimana kita seharusnya bersama Quran, bagaimana seharusnya kita hidup bersama Quran. Nah, semua kita tergantung daripada kesungguhan kita dalam menemani Al-Quran, sahibul Quran, ayyakuna sahibul Quran. Quran di depan kita, Quran di depan kita, bersama kita 24 jam. Bahkan Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menggunakan huruf taukid banyak sekali. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Berapa taukid? Ada 7 taukid untuk memastikan bahwa Quran pasti terjaga. Artinya apa? Gak usah khawatir Quran hilang, tapi khawatirlah kalau kamu tidak sempat baca Quran. Itu. Dulu kita membawa Quran besar-besar, capek membawanya. Tapi orang dulu setiap hari mereka baca Quran. Nah, sekarang Allah tunjukkan bahwa aku akan menjaga Quran sampai masuk ke HP kita ini Quran. Jadi ini Quran masuk ke HP kita. Perhatikan, Quran masuk ke HP kita. Yang dibuka bukan Quran, yang dibuka adalah tontonan dan sebagainya. Ya itulah saudara-saudara bahwa kalau kita ingin berkah bersama Quran, kalau kita ingin bahagia bersama Quran, kalau kita ingin sukses bersama Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah, alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah, ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah, kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada sampai di Abi Amir, alhamdulillah. Nah, teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau sudah ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo ya, atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada bar-meter di surga, gak ada bar-meter, itu gak ada. Berkilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid, berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Darut Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih, Syekh. Ya, barakallah. Insya Allah.